Seruan untuk berinfak di jalan Allah oleh Dr. Umar Adib. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap terwujudnya solidaritas sosial di tengah masyarakat. Islam mendorong orang-orang yang diberi kelapangan rezeki untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan berbagai kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Bahkan Islam mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan sebagian harta yang melebihi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kewajiban itu diwujudkan melalui zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah syariat yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat, menjaga kebebasan seseorang untuk bekerja, berusaha, dan memiliki harta, sekaligus menegakkan hak masyarakat atas bantuan, kepedulian, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, tampaklah prinsip agung yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam Islam, yaitu bahwa masyarakat memiliki hak yang harus dipenuhi oleh individu, dan individu pun memiliki hak yang harus dijaga oleh masyarakat. Zakat dalam pandangan Islam hakikatnya adalah penyaluran sebagian harta umat yang berada di tangan orang-orang kaya kepada umat itu sendiri yang diwakili oleh kaum fakir dan mereka yang membutuhkan. Dengan ungkapan lain, zakat merupakan pemindahan sebagian harta dari satu tangan umat kepada tangan umat yang lain. Tangan pertama adalah tangan yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga, mengembangkan, dan mengelola harta, yaitu tangan orang-orang kaya. Adapun tangan kedua adalah tangan yang bekerja keras namun penghasilannya belum mencukupi kebutuhannya, atau tangan yang tidak lagi mampu bekerja sehingga kehilangan sumber penghidupannya, yaitu tangan kaum fakir dan mereka yang memerlukan pertolongan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah dikaruniakannya kepadamu. An-Nur ayat 33. Ayat ini mengingatkan bahwa hakikat kepemilikan harta berada di tangan Allah. Manusia hanyalah penerima amanah yang ditugaskan untuk mengelola dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuannya. Maka infak, zakat, dan berbagai bentuk kepedulian sosial bukanlah sekedar pemberian sukarela, melainkan bagian dari tanggung jawab keimanan dan amanah yang harus ditunaikan. Di samping kewajiban zakat yang telah ditetapkan, Islam juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi umatnya untuk berinfak di jalan Allah sebagai bentuk pendekatan diri kepadanya dan harapan akan ampunan serta rahmatnya. Infak tersebut bersifat sukarela, namun memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter seorang mukmin. Melalui anjuran berinfak, Islam berupaya memerangi berbagai penyakit hati, seperti sifat kikir, bakhil, berlebihan dalam kemewahan, dan kecenderungan hidup bermewah-mewahan. Dengan demikian, masyarakat muslim dapat dibersihkan dari berbagai sifat tercela tersebut, sementara jiwa-jiwa kaum beriman dipersiapkan untuk senantiasa rela berkorban, gemar memberi, serta siap menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia. Semua itu dimaksudkan agar hati seorang mukmin dipenuhi oleh semangat pengorbanan, karena pengorbanan merupakan jalan menuju kehidupan yang baik, yang menjamin kebahagiaan individu maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu bentuk dorongan yang paling menonjol dalam Al-Quran adalah bahwa hampir tidak ditemukan penyebutan iman kepada Allah kecuali disertai dengan perintah berinfak di jalannya dan kepedulian terhadap kaum fakir miskin. Surat Al-Baqarah misalnya diawali dengan penjelasan tentang sifat-sifat orang bertakwa yang memperoleh manfaat dari petunjuk Al-Quran, yang firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 3. Dengan demikian, infak dijadikan sebagai salah satu bukti nyata kejujuran iman dan ketakwaan seseorang.
Dalam surat Al-Anfal, Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman yang sejati setelah menggambarkan hati mereka yang bergetar ketika nama Allah disebut dan bertambah imannya ketika ayat-ayatnya dibacakan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa infak bukan sekedar amalan tambahan dalam Islam, melainkan salah satu tanda paling jelas dari keimanan yang hidup dalam hati seorang mukmin. Sebagaimana salat menjadi bukti hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, demikian pula infak menjadi bukti kepeduliannya terhadap sesama dan kesungguhannya dalam mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Ketika Al-Quran berbicara tentang iman, ia tidak hanya mengarahkan pandangan ke langit, tetapi juga mengarahkan tangan untuk memberi. Karena itu dalam beberapa ayat Allah menyebut iman kepadanya bersamaan dengan infak di jalannya, sebagaimana isyarat bahwa keimanan yang benar selalu melahirkan kepedulian dan pengorbanan. Inilah sebagian dari metode pendidikan Al-Quran dan sebagian dari ayat-ayatnya yang menunjukkan betapa agung kedudukan infak di jalan Allah. Semua itu mengajarkan bahwa Islam tidak menilai tinggi pelaksanaan berbagai kewajiban agama apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak melahirkan rasa kasih sayang dalam hati seorang muslim. Kasih sayang itulah yang menjadi sumber lahirnya semangat berinfak, berkorban, dan memberi kepada sesama. Allah menyiapkan balasan yang sangat besar bagi orang-orang berinfak di jalannya, menjanjikan kepada mereka pelipat gandaan rezeki dan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan Al-Quran menggambarkan infak sebagai pinjaman yang diberikan kepada Allah. Padahal Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dalam firman-Nya, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah wallahu yaghbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.